Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara saya kedengaran ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir semua, Cynthia. Atau ada yang Yang nggak hadir Pak, si Randy tadi katanya lagi takjiah, kemungkinan hadir nanti, tapi telat masuknya Pak. Oke, nggak masalah karena hari ini kita hanya materi dan materi hari ini akan direkam lalu diupload ke portal. Nanti kalian bisa nonton di situ ke e-learning. Kemarin saya belum sempat share tentang anunya ya, materi kita selama mana itu? Selama 1 minggu ini, 2 minggu ini. Share screen. Jadi selama 2 minggu ini, kan kemarin kita sudah pendahuluan, hari ini tentang teori dasar tentang pengolahan data dan aplikasinya. Besok kita belajar tentang dasar Excel, formula yang sering kita gunakan. Nanti di hari berikutnya, hari Kamis, kita pelajari fungsi if, count, rank, fungsi lookup. Terus yang pada hari Jumat, get data dan build data. Untuk minggu depannya kita masuk ke materi tentang import data Excel, file match, terus masuk pengolahan data statistik, pivot table, Google Form, Sheet, export to Excel, dan ujian akhir di hari Jumat. Kira-kira materinya tidak terlalu berat kan? Fungsi if, get data, paling yang agak berat mungkin di statistik nanti, tapi kalian harus tahu ada yang namanya model statistik pada Excel. Bagaimana cara penyelesaiannya kalian harus tahu. Dan untuk mengerjakannya nanti kita buat sama-sama. Pivot table juga. Kalau Cynthia di kelas C kemarin ada tidak materi yang di sini tidak ada di sana? Ada Pak, seperti get data, bulk data, pivot table, Google Form, Oke. statistik. Ada statistik. Tapi statistik Pak, kami ada chart, menggunakan chart. Yang median, mean, yang itu? Median, mean. Dia enggak sih Pak, cuman model-model chart kayak diagram batang, Kalau itu pie chart. ada di sini dia, di build data. Oh itu bulk data. Nanti data yang di situ dikonversi ke grafik di sini. Iya. Kalau statistik ini tentang kayak median. Range yang enggak ada Pak. Cara menggunakannya di Excel. Sebenarnya lebih enak kalau kita mempelajari yang namanya SPSS. Hanya ada masalah kendala sedikit. Nanti saya jelaskan kenapa tidak kita gunakan SPSS. Gini. Apa ini? Kalau laporan sebentar saya jelaskan ya. Setelah materi saya jelaskan bagaimana cara penyusunan laporannya. Sekarang kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Tentang aplikasi pengolahan data. Sebelum kita masuk terlalu jauh tentang aplikasi pengolahan data, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang mau dikelola, apa yang mau dikerjakan. Kenapa kita harus mempelajari tentang pengolahan data? Untuk umumnya, data adalah ringkasan informasi yang berbentuk angka. Jadi ketika kalian melihat suatu tabel, itu merupakan suatu data. Ketika kalian melihat suatu grafik, itu berupa suatu data. Tetapi dari tabel dan grafik itu ada perbedaan sedikit. Perbedaannya,
data yang ditampilkan pada tabel merupakan data mentah, sementara data yang ditampilkan grafik itu data yang sudah diolah. Untuk memudahkan pembacaan data, terkadang ada orang yang mengubah tabel menjadi suatu grafik, karena akan lebih mudah dipahami ketika kita membaca suatu grafik. Hanya saja penggunaan grafik juga harus diperhatikan, jangan sampai grafik yang kita buat sudah sangat bagus, ternyata data yang informasi yang akan disampaikan dari tabelnya itu tidak tersampaikan pada grafik. Berdasarkan macamnya, data itu dibagi menjadi dua, ada discrete dan ada continue. Perbedaannya, discrete itu diambil melalui pencacahan, sedangkan continue diambil melalui pengukuran. Berdasarkan waktu dan cara ambilnya, dia dibagi menjadi dua. Ada namanya kerat lintang, berdasarkan potret suatu waktu, bisa diambil melalui kegiatan primer seperti misalnya kuesioner survei, itu kerat lintang. Ada yang deret waktu, berdasarkan waktu yang panjang. Bisa diambil melalui kegiatan sekunder, misalnya penarikan data yang telah dipublikasikan. Pengertian tentang data membantu memilih teknik statistik yang sesuai. Jadi sebenarnya ujung dari aplikasi pengolahan data ini adalah membuat suatu informasi baik dari data statistik maupun data mentah atau data yang dipublikasikan menjadi data yang mudah diterima orang lain. Itu sebenarnya fungsi dari kita mempelajari tentang pengolahan data. Jadi ketika kalian misalnya di industri, kalian dikasih suatu tabel, itu ketika dipresentasikan tidak langsung kita perlihatkan, oh tabelnya seperti ini, datanya ini. Tidak. Ketika kita presentasi, kita harus memperlihatkan bagaimana cara agar data yang banyak, yang mungkin ada 1.000 baris itu, mudah dimengerti sama orang lain dengan satu gambar. Itu fungsinya kenapa kita harus belajar tentang pengolahan data. Jenis-jenis data, jika kita masuk kategori penelitian, dia ada dua jenis. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, atau sifat variabel, dan tidak berhubungan dengan angka dan tidak terkait dengan analisis statistik. Sedangkan data kuantitatif, nah ini yang paling sering kita temui, data yang berhubungan dengan angka. Diperoleh dari hasil pengukuran, mengubah data kualitatif ke data kuantitatif, misalnya skor hasil tes, dan sering dikaitkan dengan analisis statistik. Jadi data kuantitatif itu ketika kalian mengerjakan karya akhir, pasti berhubungan dengan ini. Jarang ada penelitian yang berhubungan dengan kualitatif, walaupun ada, tapi jarang. Apalagi ketika kalian ke industri misalnya mengambil data penelitian, kan ketika kalian mengerjakan karya akhir, kalian itu akan ke industri. Nah, di industri kalian akan mengambil data, dan data tersebut yang akan kalian olah menjadi suatu karya akhir. Jadi kita menggunakan jenis data kuantitatif. Teknik pengolahan datanya ada dua jenis, ada teknik non-statistik dengan analisis kualitatif melalui cara induktif, pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus. Jadi dia hanya menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, tapi bukan dalam bentuk angka. Sedangkan untuk teknik statistik, dia mengolah data kuantitatif, data angka, data tabel, menjadi misalnya suatu grafik atau metode lain. Langkah-langkah dalam pengolahan data, untuk menyusun suatu data perlu dipertimbangkan. Hanya memilih data yang penting. Jadi kita hanya mengambil data yang penting. Ketika kita mengolah data, ada suatu tabel yang misalnya ada 1.000 baris dan ada 20 kolom, kita tidak perlu mengambil seluruh kolomnya, tapi kita hanya memilih kolom-kolom yang penting saja. Makanya dalam menyusun data itu kita harus memilih data yang penting, yang kita perlukan. Hanya memilih data yang objektif atau tidak bias. Ini maksudnya jika ada data yang terlalu banyak macamnya, itu jangan terlalu fokus ke situ. Kita harus cari yang bisa dikelompokkan. Bila data dikumpulkan dengan cara wawancara atau angket, bedakan antara informasi dan kesan pribadi responden. Nah, ini harus diperhatikan ketika kalian membuat suatu angket, usahakan
ada yang bisa dikelompokkan, informasi yang satu. Terus klasifikasi pengelompokan datanya. Dari pengelompokan datanya disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian atau hipotesis. Maksudnya ini, dalam pengolahan data kita hanya perlu memperhatikan apa sih sebenarnya tujuan kita mau mengolah data ini. Jadi kita harus fokus ke permasalahan dari penelitian atau hipotesis. Dan berikutnya tentang analisis data, data kualitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif dan data kuantitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif, mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Untungnya, kita dalam aplikasi pengolahan data, kita tidak terlalu jauh tentang masuk ke analisis data. Kita hanya melihat bagaimana cara mengerjakan, misalnya ada data kuantitatif, kita mau olah ke dalam bentuk statistik. Kita tidak sampai ke analisis datanya, hanya cara mengolahnya saja, seperti apa. Pada pertemuan kita yang ke-7 nanti, tentang statistik. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan statistik, lalu ada istilah pengujian hipotesis, membandingkan apa yang kita peroleh dan apa yang ada selama ini. Dari hasil pengujian tersebut, nanti ditarik kesimpulan. Seperti itulah dalam langkah-langkah pengolahan data. Jadi kita mengerjakan, jadi ketika ada tabel data mentah diubah ke dalam dalam bentuk grafik, itu belum sampai hasil, karena kita belum menyimpulkan apa sebenarnya kesimpulan dari data yang kita olah tersebut. Jadi harus ada kesimpulan. Dalam penyajian data, umumnya ada 3 jenis. 1 dalam bentuk teks, 2 dalam bentuk tabel, 3 dalam bentuk grafis. Dalam bentuk tekstuler atau teks, dia biasanya digunakan untuk penelitian atau data kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk kalimat. Jadi ketika ketemu suatu data yang berbentuk kata-kata, umumnya dia adalah data kualitatif. Sedangkan data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, umumnya itu sudah diolah, penyajiannya sistematis dan dalam bentuk kolom atau jajaran. Jadi ini seperti kolom biasa, tabel biasa, tapi datanya dalam bentuk tabel. Jadi apa ya? Mungkin nanti saya contohkan seperti apa modelnya. Terus yang terakhir adalah dalam bentuk grafis. Data yang akan diperlihatkan dibandingkan secara kuantitatif. Jadi data grafis ini diperoleh dari data kuantitatif. Jadi data kualitatif tidak bisa diubah menjadi bentuk grafis, karena dia hanya bentuk kata-kata, tetapi data kuantitatif bisa diubah menjadi bentuk grafis. Penyajian data secara visual dalam bentuk grafis, gambar, atau diagram. Jadi berbeda ketika kita menyajikan data dalam bentuk grafik, gambar, dan diagram. Ini ada bedanya ini. Dalam membuat grafik, ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, judulnya jelas, tepat, terletak di antara grafik. Jadi ketika membuat grafik, judul itu harus dekat sama grafiknya. Jangan kalian misalnya buat grafik di mana pulpen. Misalnya kalian buat grafik di sini, ada grafiknya di sini. Ternyata ini kan, ini ada grafik, terus judulnya kalian buat di sini. Nah, belum. Kalian buat grafik di sebelah sini, terus judulnya berada di atas. Jangan seperti itu. Judul harus jelas, tepat, terletak di antara grafik. Jadi kalau misalnya buat judul ya di bagian sini atau di atasnya. Jangan memanjang begini, jelek. Di sampingnya juga jelek. Menggambarkan ciri, tempat, tahun data diperoleh. Itu boleh, ditambahkan tempatnya, tahunnya, data diperolehnya. Kadang dia disimpan di bawah. Misalnya sumber dari ini pada tahun ini. Garis horizontal vertikal sebagai koordinat harus di atas garis kurva tampak jelas. Ini mana cara hapusnya ini? Hapus. Terus ini oke. Maksudnya ini garis horizontal dan vertikal sebagai koordinat harus di atas garis kurva tampak jelas. Ketika kalian membuat grafik
seperti ini, kurvanya harus berada di dalam koordinat X dan Y-nya. Jangan kalian membuat grafik seperti ini, terus kurvanya dia naik ke atas sini. Ini salah. Kalian harus perhatikan, dalam membuat garis horizontal dan vertikal, sebagai koordinat harus di atas garis kurva dan tampak jelas. Nah, dia harus seperti ini modelnya. Garis horizontal. Wait, tunggu sebentar, ada teleponnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi garis horizontal dan vertikal sebagai koordinat harus di atas garis kurva dan tampak jelas. Skala harus ada catatan tentang satuan yang dipakai. Jadi ketika membuat grafik, kalian harus buat satuannya. Ini misalnya apa, di sini apa, di sini apa. Jadi misalnya di sini 1, 2. Nah, di sini kasih misalnya meter. Kasih pesan meter supaya jelas, oh di sini satuannya meter. Kalau di sini misalnya waktu, misalnya second. Baru kasih skalanya. Dan ketika membuat skala dia harus sebanding, jangan seperti ini. Ini panjang, terus ini pendek, pendek, pendek. Jadi dia harus rata. Untungnya di aplikasi Microsoft Excel itu bisa dibuat secara otomatis. Dan menggunakan aplikasi lain juga bisa. Hanya ketika kalian menggunakan aplikasi seperti Paint, menggambar grafik, nah itu butuh waktu mungkin, karena kalian harus menggambar angka-angkanya semua. Terus bila data diambil dari sumber lain, tulis di bawah grafik, di bawah kiri grafik atau gambar. Jadi ketika grafik ini kalian ambil dari gambar orang, tuliskan sumbernya. Dari mana? Bisa disimpan di bawah sini, misalnya sumber bla 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 bla. Jangan sampai ketika kalian membuat grafik ternyata sumbernya tidak ada. Sementara kalian mengambil dari gambar orang lain. Untuk grafik sendiri, dia ada beberapa macam. Grafik kurva. Grafik kurva itu grafik biasa yang kalian kalau perhatikan grafiknya itu paling garis-garis saja seperti ini. Grafik bar itu dia modelnya seperti gedung-gedung, gedung seperti ini. Terus grafik area, diagram rana, grafik area itu dia seperti ini. Ada arsirannya. Di sini terarsir ini. Piktogram, diagram gambar, dan histogram. Nanti kalian pelajari di Excel. Akan lebih jelas seperti apa gambarnya. Kali ini gambar manual. Terus, next. Dalam aplikasi pengolahan data, sebenarnya kami dari tim dosen kan yang mengajar tentang aplikasi pengolahan data ini ada 2 orang, saya dan Ibu Trisna. Hanya kemarin kami sudah diskusi. Sebenarnya kami mau memberikan materi tentang SPSS, kendalanya ada satu. Aplikasi ini kalian harus install di komputer kalian. Dan terkadang ketika diinstal mungkin ada kendala, entah apa yang kurang, dan itu agak susah kita selesaikan ketika kita secara daring. Seandainya kalian berada di sini, kita akan mempelajari tentang SPSS. Kemarin kami simpulkan, aplikasi Microsoft Excel itu sebenarnya sama dengan SPSS. Kalau kalian punya dasar di Microsoft Excel, secara otomatis aplikasi SPSS ini nanti tidak akan kesulitan. Itu kendalanya kemarin. Kami tidak yakin kalian bisa menginstal aplikasi SPSS ini. Walaupun ada mungkin yang bisa, tapi mungkin ada juga yang bermasalah. Ini kemarin saya alami juga di aplikasi dasar komputer di teknik kimia. Padahal aplikasinya sangat ringan. Aplikasi bahasa Pascal. Ternyata ada beberapa orang, ada beberapa anak yang tidak bisa menginstal aplikasi tersebut. Ini sampai pusing kami kemarin cari aplikasi seperti apa. Untungnya aplikasi tersebut ada secara online. Jadi mereka mengerjakan secara online. Tapi kalau kita belajar Microsoft Excel, pasti
Di semua komputer itu ada Microsoft Excel-nya, kecuali dia kategori apa istilahnya ya, kalau misalnya komputernya bukan Windows, dia kayak Apple, Linux, dia tidak punya Microsoft Excel, tapi ada aplikasi yang mirip dengan Microsoft Excel. SPSS sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika. Memang dia digunakan untuk ini. Dan dia sudah tingkat lanjut, advance. Jadi kalau misalnya Excel terbatas hanya, misalnya kita gambarkan Excel hanya sampai di sini, kalau kita menggunakan SPSS, dia bisa lanjut terus sampai sini. Misalnya, dia seperti itu. Karena dia tingkat lanjut. Dan analisis datanya dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data. Dia bisa melakukan seperti itu untuk aplikasi SPSS. Berbeda dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel itu kalau mungkin sudah sampai 1 juta baris, nah dia sudah mulai hang-hang itu, Microsoft Excel. Berbeda dengan SPSS. Dia mampu mengelola data yang sangat besar. Hanya kendalanya itu, kami tidak yakin kalian bisa menginstal secara aman aplikasi SPSS ini. Apalagi aplikasi ini berbayar. Sedangkan Microsoft Excel sendiri adalah program dan atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Kalau kalian sudah menginstal aplikasi Microsoft Word, Excel biasanya ikut, PowerPoint ikut, apalagi itu ya, Publisher, dan yang lain-lain. Microsoft Access juga biasa ikut. Dia berfungsi untuk mengolah angka. Jadi aplikasi Microsoft Excel itu mengolah angka. Jadi pengolahan data ini dia dibagi menjadi 3 data kata. Sorry, susah sekali menulis di sini ya. Hapus, hapus mana ya hapusnya? Hapus, oke. Jadi yang pertama itu aplikasi pengolahan data kata. Jadi dia berbasis kata. Biasa kita lihat pada aplikasi Microsoft Word. Terus ada yang namanya aplikasi pengolahan data berbasis angka. Nah, ini kita menggunakan Microsoft Excel. Terus yang terakhir grafik atau gambar. Jadi ada 3 jenis, kata, angka, grafik, dan gambar. Untuk kata itu Microsoft Word, angka itu Excel, dan grafik gambar itu bisa seperti PowerPoint ataupun aplikasi lain yang berhubungan dengan gambar. Jadi Microsoft Word ini sebenarnya pengolahan data juga, hanya dia berbentuk kata. Dan aplikasi lain yang banyak lagi yang lain. Nah, kita langsung masuk aja ke Microsoft Excel. Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, saya hanya memberi gambaran seperti apa modelnya. Saya harap semua di komputernya hampir sama, saya rasa hampir sama. Yang harus kalian tahu pada Microsoft Excel ini, ada namanya ribbon. Ribbon itu yang sangat harus kita tahu di 2010 ada, 2013, 16 sama 19 ada, 2007 dia masih berbentuk, oh sudah bentuk seperti ini juga ya, 2007, iya ya. Ini namanya ribbon. Nah ini namanya worksheet, tempat kerja, sheet. Ini namanya sheet. Satu lembar ini sheet. Kita bisa menambahkan sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Dan satu file Excel ini namanya worksheet. Nah, di sini ada tab home. Tab home itu digunakan untuk editor dasar. Ini editor dasar. Ada paste, cut, copy, format painter, bold. Ini membesarkan huruf, mengecilkan huruf.
Ini rata kiri, rata atas, tengah, bawah, kiri, kanan. Ini tab tabulasi. Jadi ketika menulis, kalau kalian perhatikan, ini kan tempatnya, ini bisa diklik harusnya. Nah ini, kalau kalian perhatikan dia bisa pindah. Ini namanya tab, jadi ada tab di depan, di sini. Terus match center ini untuk menyatukan sel. Jadi setiap bagian kecil ini namanya sel. Dan di sini ada koordinatnya misalnya A, B, C. Ini kan kolom, jadi kita biasa menyebutnya dia kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, sampai dengan tak terhingga. Terus ada baris 1, 2, 3. Jadi ketika kalian mau mengakses misalnya kolom D2, berarti dia berada di sini, D, baris 2. Di sini ada fungsi numbernya, kalian bisa atur, mau general, number, currency, accounting, short date, long date. Nanti kita pelajari juga di dasar Excel pada pertemuan kita besok. Format counting, ini juga akan saya ajarkan tentang cara membuat rule. Ini perlu juga ini ketika kalian membuat suatu data-data statistik yang berbentuk tabel, kalian bagusnya mempelajari tentang ini. Rules yang ada di Excel. Format tabel, ini untuk format tabelnya, style-nya, ini jika ada style yang mau diwarnai, misalnya kalian bisa menggunakan manual seperti ini, kasih warna kuning misalnya, hurufnya merah, tapi di sini ada mode stylenya, jadi kalian tinggal pilih, misalnya ini, tinggal dipilih. Ini insertnya, insert baris kolom, delete baris kolom, formatnya apa, ini penjumlahan. Nah, ini juga ketika kalian membuat suatu file data Excel, kalian harus bisa mempelajari tentang ini. Filter, sorot, kalian harus menguasai istilahnya seperti ini. Jadi ketika datanya sudah 1000, kalian tinggal menggunakan ini, filter. Gampang untuk mencarinya. Nah, tab kedua itu insert. Nah, ini nanti yang akan di kelas C kemarin nggak dipelajari ternyata pivot table, tapi di sini nanti saya ajari seperti apa sih pivot table. Dia akan mempermudah kita dalam membuat suatu tabel, menganalisis suatu tabel. Ini untuk memasukkan gambar, save, menggambar. Kalian mau membuat grafik juga ada di sini, ada chartnya. Ini bar chart, ini line chart, ini vertical bar chart. Ini bentuknya apa lagi namanya? Stock, surfer, radar, yang semua ada di sini. Ini pivot chart. Oke, sini dasar semua. Ini membuat formula. Jadi ketika membuat formula itu bisa juga di Excel. Ini simbol, memasukkan simbol. Ini untuk pengaturan. Untuk tab berikutnya adalah pack layout untuk mengatur kertas kerja. Biasanya kalau saya menggunakan Excel, saya langsung arahkan dia ke sini, bagian bawah. Pratinjo pemisahan halaman. Nah, di sini kelihatan, berarti hanya dua ini, ketika saya print hanya ini aja yang akan tampil. Ini bisa saya buat lebar, saya perlebar misalnya. Berarti ini akan ditampilkan ketika saya sedang memprint, dan buah ada dua buah kertas yang akan terprint. Ini kertas satu, pack satu, ini dengan pack 2. Ini bisa diatur. Misalnya saya hanya butuh satu lembar, jadi tinggal digeser aja ini. Jadi hanya pack satu. Jadi ini kalau ketika di print, dia hanya satu lembar aja. Ini nggak ada datanya, jadi nggak kelihatan ya. Sorry. Nah ini hanya satu lembar. Kalau kalian perhatikan di bagian bawah sini hanya satu. Kalau seperti tadi, ini ada pack 2, berarti ada 2 pack. Control print. Nah, kalau kalian perhatikan sini ada pack 1, sebelahnya ada pack 2. Biasanya sih orang juga menggunakan ini, hanya kadang nggak kelihatan dia. Di mana sih batasnya?
page 1, page 2, makanya kita menggunakan pratinjo pemisah halaman. Bisa juga kita misalnya hanya mau memprint satu titik tertentu, kita bisa menggunakan print area, set print area. Jadi yang akan terprint hanya yang ada di sini. Itu untuk pack layout. Terus bagian sini ada formula. Nah, ini yang akan banyak kita gunakan. Formula tentang finansial, logika, teks, date time, lookup. Nah, ini nanti harus kalian kuasai ketika kalian masuk perusahaan. Biasanya ketika kalian mendaftar di bagian administrasi, kalian akan harus tahu tentang VLOOKUP, HLOOKUP. Karena ini paling sering digunakan itu ketika kalian di perusahaan. Kalau yang kayak ini, math, itu jarang. Statistikal juga ini biasa digunakan. Nanti kita pelajari di pertemuan kita yang ketujuh. Ini saya rasa nggak usah nanti. Terus ada data, ini boleh nanti kita pelajari sedikit tentang input data. Ini remove data yang duplikat. Review, di sini nggak ada. Di view, nanti ini juga harus kalian kuasai tentang penggunaan free span. Kenapa kalian harus kuasai kayak seperti ini? Karena ketika kalian, misalnya ada pimpinan kalian bertanya, kok Excel saya seperti ini, ketika saya tarik, dia tidak berubah atasnya. Dia selalu seperti ini. Ini harus kalian harusnya bisa langsung tahu, oh ini yang bermasalah adalah ini. Makanya kalian harus paham tentang ada yang seperti ini di Microsoft Excel. Ini ada makro. Saya harap mungkin semoga masih ada waktu juga saya beri informasi tentang penggunaan makro. Ini bagus juga digunakan hanya saja dia digunakan untuk membuat suatu apa istilahnya ya, aplikasi jadi Microsoft Excel. Oke, itu gambaran tentang Microsoft Excel. Untuk lebih jelas nanti kita pelajari besok di pertemuan kita yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke format laporan. Format laporan. Ini adalah format laporan kita. Jadi di sini ada namanya laporan sementara praktikum. Laporan ya, saya buat dulu. Laporan. Ketentuannya itu saya samakan dengan ketentuan di praktikum kelas C. Dia menggunakan margin 4433, spasinya 1,5, fontnya Times New Roman, 12 untuk bodinya, sedangkan judul babnya adalah 14, menggunakan Just TV. Untuk strukturnya sendiri, di paling atas ketika kalian mengumpulkan laporan, jadi yang kalian kumpulkan selama setiap sore itu adalah laporan sementara praktikum. Laporan sementara praktikum itu adalah laporan tiap modul. Nanti ada laporan akhir. Laporan akhir itu kumpulan dari seluruh laporan sementara. Untuk membuat dia terstruktur, nanti akan kami berikan yang ini, file yang ini. Kalian tinggal tulis modul 1, misalnya modul apa. Modul 1 tadi apa itu ya? Modul 1 tentang dasar Excel, formula most used. Oke, dasar Excel. Formula yang paling sering digunakan. Kalian tinggal menuliskan nama kalian, NIM kalian, lalu ini. Nah, di pendahuluan itu tuliskan judul praktikum kalian, tuliskan tujuan dari praktikum, minimal 3. Ini kalian harus nonton videonya agar tahu tujuan praktikumnya apa. Dan tuliskan tanggal praktikum kalian di bagian pendahuluan. Terus untuk teori dasar, di sini saya tidak terlalu minta banyak. Teori dasar minimal 1 lembar. Dari satu modul itu minimal 1 lembar. Kalian cari saja di internet, banyak sekali. Prosedur kerja, nah ini yang prosedur kerja harus kalian
kerjakan, cara membuat prosedur kerja. Jadi di video nanti ada tata cara membuat membuat prosedur kerjanya. Dari situ kalian terjemahkan, kalian ambil kata-kata tersebut, kalian tulis di sini nomor 1, buka aplikasi Excel. Ini misalnya kan, buka aplikasi Excel. Kalian print screen. Print screen, kemarin saya sudah ajari cara menggunakan print screen menggunakan snipping tools. Buka aplikasi Microsoft Excel. Jadi kalian tinggal misalnya tekan start, lalu pilih new. New. Misalnya saya mau print screen, buka Microsoft Excel yang ini kan. Ini. Buka, copy, paste. Buka aplikasi Microsoft Excel. Sesuaikan dengan komputer kalian. Terus, apalagi? Dan ikuti seluruh prosedurnya dan tulis di sini. Jadi prosedur kerjanya seperti ini, buka aplikasi, tulis kata-katanya, ambil print screen-nya, simpan. Terus kata-kata yang di bawahnya lagi apa? Ini, terus screenshot lagi. Dan begitu seterusnya sampai dengan prosedur kerjanya selesai. Terus di bagian berikutnya ada namanya pembahasan. Dibuat paragraf dari hasil praktikum dan tujuan. Nanti akan dipandu sama asisten kalian. Atau saya juga bisa bantu. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi tiap satu modul itu ada kesimpulan dan ada saran. Jadi kami minta saran kalian seperti apa. Terakhir, daftar pustaka. Dari teori dasar yang kalian masukkan harus ada daftar pustakanya. Daftar pustaka itu adalah sumber informasi yang di mana kalian masukkan di teori dasar, karena tidak mungkin kalian bisa mengarang bebas di situ. Untuk teori dasar pasti kalian mencari di internet, misalnya dari apa, dari jurnal, dari buku, terserah. Oke, ini untuk laporan tiap hari yang dikumpulkan di sore hari. Di sini saya mau ajari sedikit cara membuat supaya dia terstruktur. Kalian buka coba di bagian view. Ini berlakunya di 2010, 2007 juga bisa ya. 10, 11 semua bisa. Ada bagian navigation pen. Kalau kalian perhatikan akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa ambil misalnya laporan sementara praktikum. Karena dia berupa sampul, kalian bisa tulis di sini sampul. Kan sampul laporan praktikum. Klik pada home, klik pada sampul, lalu pilih paragraf. Terus pada bagian outline level ubah menjadi level 1. Lalu akan muncul seperti ini, sampul. Karena sampul ini kita tidak butuhkan pada saat kita print, maka ini dihilangkan. Cara menghilangkannya, blok, lalu ubah menjadi tulisan warna putih. Nah, kan nggak kelihatan, tapi tulisan sampulnya ada. Nah, ini juga berlaku di bagian pendahuluan. Saya minta di sini ada daftar isi ya. Daftar isi. Oke. Bagian pendahuluan, kalian masukkan juga seperti itu. Pilih. Ini level 1. Oke. Daftar isi. Pilih. Level 1. Oke. Ini ada judul praktikum. Ini buat dia ke level 2. Body text level 2. Oke. Pilih tujuan praktikum. Klik paragraf lagi. Pilih level 2. Oke. Tanggal praktikum. Level 2. Oke. Selanjutnya di teori dasar. Teori dasar kalian pilih ke level 1. Nah, misalnya ada di sini huruf A apa gitu, kalian masukkan minimal entah apa di sini. Terus ada B sini. C. Oke. Misalnya dia seperti ini, ada subbabnya, kalian masukkan dia ke bagian ke level kedua. Oke. Lalu di sini kalian masukkan juga level kedua. Terus oke.
Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah jadi kan, sampul daftar isi. Ini adalah daftar isi kalian. Cara memunculkan navigation pane, close dulu, ambil view, klik navigation pane. Nanti dia akan muncul seperti ini. Dan untuk membuat daftar isi otomatis, ini bagus juga kalian pelajari, karena ketika kalian di industri buat laporan gampang. Ketika kalian karya akhir, buat laporan lebih gampang lagi. Terus mana itu ya? Home, preference. Ini ada preference. Oke, preference. Add table of content. Nah, ini klik. Kita pilihnya custom table content aja, yang paling bawah, custom table content. Lalu pilih heading 1, 2, dan 3. Titik-titik oke. Langsung klik oke. Secara otomatis daftar isinya akan jadi. Sampul, daftar isi, pendahuluan, judul praktikum, tujuan praktikum, dan sebagainya. Dan dia akan otomatis mengikuti halamannya. Tapi ini kan belum selesai tadi. Ini baru sampai dengan teori dasar. Selanjutnya, mana itu ya? Ini prosedur kerja. Kita pilih lagi, home, paragraf, lalu body text, level 1. Kan? Terus, pembahasan, pilih lagi paragraf, body text, level 1. Kesimpulan dan saran, body text, level 1. Daftar pustaka, teks level 1. Oke, sudah jadi. Kita lihat di daftar isinya, dan dia belum berubah. Cara mengubahnya, klik kanan, update field. Ini kalau kita klik yang atas, page number only, artinya hanya halamannya yang berubah. Hanya halaman yang berubah, dan bawahnya tidak berubah. Cara mengubah yang di bawahnya, klik kanan, update field, pilih yang update entry table. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jadi saya harap di laporan sementara kalian harus ada yang seperti ini, daftar isi, dan sebagainya. Kalau untuk teori dasarnya, usahakan dalam penulisan daftar pustakanya sesuai dengan ejaan, EYD. Kalian cari saja di internet seperti apa modelnya. Misalnya ada salah, kayak kadang ada yang seperti ini. Dia salah memasukkan, klik kanan, body text level 1. Ini kalau kalian perhatikan ada salah, ada spasi di sini kan. Cara menghapusnya itu tinggal ke arah sini, perhatikan, lalu klik paragraf, pilih ke body text. Tinggal diklik aja, langsung hilang nanti dia. Tuh, dia akan langsung hilang. Tapi terkadang ada yang seperti ini modelnya. Ada spasi, di sini ada leveling, tapi mau dihilangkan nggak bisa. Nah, caranya kalau dia seperti itu, klik dulu yang ini, lalu pilih no spacing. Nah, dia otomatis akan hilang. Oke, itu untuk format laporan kalian. Jadi kurang lebih formatnya seperti ini. Ada sampul, daftar isi, pendahuluan, judul praktikum, tujuan praktikum, tanggal praktikum, ini teori dasar minimal 1 lembar, prosedur kerja, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan perhatikan marginnya harus 4433, spasinya 1,5, fontnya TNR 12, judulnya babnya 14, Just TV. Sebenarnya ada lagi satu yang harus kalian perhatikan ketika membuat seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini ada banyak enter kan, ada banyak enter. Kalau kalian mau lihat, klik aja ini tanda P. Nah, dia ada seperti ini banyak. Ini jangan ada yang seperti ini, jangan ada kosong, ada model seperti ini. Cara untuk menurunkan dia langsung ke bawah, kalian klik aja, tekan Ctrl, terus Enter. Nah, dia akan otomatis ke bawah. Jadi apapun yang berubah di sini, dia tidak akan mengubah yang di bawah. Soalnya dia seperti ini. Kalau kalian enter, sorry, kalau kalian enter seperti ini kebiasaan waktu SMA biasanya. Di sini ketika kalian ubah, bla bla bla, terus bla 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 bla,
di bawah secara otomatis dia akan ikut turun. Nah, dia akan ikut turun. Untuk mengurangi ini, ya kita pakai cara yang tadi. Kalian harus hapus dulu semua. Nah, pilih bagian paling depannya, teori dasar, lalu kalian tekan Ctrl Enter. Atau kalian bisa juga menggunakan pack layer, brick, pack, brick, pack. Nah, sama seperti itu. Nah, dia akan otomatis ke bagian bawah. Sama halnya seperti ini, jangan terlalu banyak enter-enter seperti ini, karena ini bisa mengganggu ketika kalian sudah membuat, sudah rapi di bawah, ternyata ada enter-enter, malah rusak lagi semua. Break, pack. Nah, ketika sudah mengatur semua, kalian tinggal klik kanan aja di sini. Dia akan otomatis ngikut. Update fail, update pack number only, kalau misalnya tidak ada tambahan di menunya, lalu oke. Dah, sudah mengikuti semua, dan laporan kalian akan lebih mudah dikerjakan. Kenapa diajari seperti ini? Supaya ketika kalian mengerjakan laporan-laporan berikutnya, kalian akan lebih mudah menggunakan Microsoft Word. Sebenarnya banyak rahasia-rahasia lain yang belum tentu ada yang tahu. Seperti ini, cara menambahkan daftar pustaka otomatis, ada juga caranya. Daftar gambar otomatis, ada juga caranya. Tapi mungkin di pertemuan kita yang lain, mana tahu ada pertemuan kita tentang komputer lagi, nanti diajari tentang membuat tulisan ilmiah menggunakan Microsoft Word. Oke, sampai di sini untuk laporan modul contoh laporan kalian. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang format laporannya? Halo? Kalau bisa bertanya memang sekarang, karena jangan sampai nanti belakangan baru kesulitan. Kalau misalnya kesulitan, kita cari solusi supaya bisa dipermudah. Pak, berarti itu tiap lembar dibuat halaman ya, Pak? Eh, Sebenarnya nanti daftar isi ini, saya hanya mau melihat di teori dasarnya apa saja isinya, supaya lebih mudah mencarinya. Kan nanti tinggal diklik aja, nanti otomatis diarahkan. Kalau bisa tiap lembar harus ada halamannya. Dia dia kan nanti disusun, ada format laporan akhir, nanti disusun lagi. Format laporan akhir itu di pendahuluan ada seperti ini, judul praktikum bla bla bla. Di teori dasar itu digabungkan seluruh eh, laporan sementaranya. Jadi teori dasarnya dikumpulkan dalam satu tempat semua. Nanti ada prosedur kerjanya digabungkan juga semua. Di pembahasan juga seperti itu. Jadi nanti ada laporan akhir praktikum namanya. Laporan akhir praktikum. Tapi nanti formatnya nanti diberikan, belum sekarang. Jadi kita laporan sementara dulu. Jadi tiap pagi kalian akan menonton video, kalian akan mempelajari sekitar setengah jam mungkin videonya. Lalu setelah video di-share, kalian jika ada pertanyaan langsung tanyakan di WA atau melalui e-learning. Jika tidak ada masalah, kalian kerjakan, nanti terakhir dikumpul jam 5 sore. Setiap laporan harus ada seperti ini.
setiap hari, mulai besok. Jadi besok itu kita tidak Zoom lagi, tapi kalian hanya menonton video. Pak, bagi yang belum mengirim tugas 1 kemarin, itu gimana Pak? Eh, Sebenarnya kemarin tujuannya itu saya buat seperti itu, supaya kalian lebih familiar seperti apa model pengumpulan tugasnya. Kurang lebih seperti itu. Tujuan juga kemarin saya suruh Cynthia untuk menilai itu supaya kalian kalian bisa lihat nilai sendiri kan, berapa nilainya untuk mahasiswanya praktikannya. Bisa tidak melihat nilainya sendiri? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kurang lebih Pak. seperti itu. Jadi kami akan memeriksa laporan kalian mulai dari jam 7 malam sampai jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dan itu akan dilakukan tiap hari. Jadi nanti kami tinggal merekap secara otomatis nilai kalian di situ. Jadi kalau ada bermasalah, ya seperti itulah nilai kalian. Dan ini kemarin saya suruh Cynthia agar dia pelajari juga, oh seperti ini cara penilaiannya. Dan yang kemarin itu tugas 1 sebenarnya tidak akan dinilai, dia hanya uji coba. Jadi Cynthia sudah merasakan seperti apa cara menilai, dan kalian juga sudah melihat seperti apa cara mengupload laporan, melihat nilai, apalagi yang belum. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita harus disiplin dalam mengerjakan ini. Kalau kalian terlambat, ya gimana ya? Ya harus disiplin lah. Karena memang sengaja kita buat, kalau kita kita di sistem dual system, kalian itu memang harus dilatih bagaimana untuk disiplin. Kalau kalian kuliah di kampus lain yang berhubungan dengan dual system, dia itu pagi jam 7.30 kalian harus datang finger dan pulang sore jam 4 sore. Karena sebelum saya masuk di PTKI kan saya sebenarnya di Politeknik tapi di Makassar. Asli saya dari Makassar. Saya ngajar juga di sana. Saya ngajar tentang elektronika. Di sana itu sistemnya seperti itu. Mahasiswa datang pagi jam 7.30 untuk melakukan finger dan masuk kelas sampai sore. Jadi kita kuliahnya seperti anak SMA. Kalau dual system seperti itu. Dan dia mekanismenya sistem blok. Jadi 1 minggu full kita akan belajar teori, 1 minggu berikutnya kita akan belajar praktikum. Dan materi praktikumnya hampir sama. Misalnya kalau kita belajar praktikum APD, dari pagi sampai sore kita APD terus. Jadi pagi misalnya ambil data sampai siang, siang tulis laporan sampai sore. Untungnya kalian nggak di kampus, seandainya di kampus kalian ini tulis tangan semua. Jadi bersyukur sedikit karena kalian ada di rumah, jadi kalian bisa mengerjakan secara fleksibel. Jadi tidak kesulitan. Hanya yang susahnya karena ketika ada masalah, kami yang pengajar juga kesulitan misal mencarikan solusi untuk kalian. Ini kan terjadi waktu tahun lalu itu yang angkatan senior kalian kan juga belajar tentang APD. Kami sudah desainkan sebagaimana mestinya programnya kami ajarkan tentang Microsoft Access juga. Ternyata komputernya tidak sama semua dan setiap komputer itu berbeda-beda. Pasti ada saja masalahnya di sini, si A ada masalahnya, si B ada masalahnya dan itu masalahnya berbeda. Itu agak susah diselesaikan kalau kita tidak bertemu langsung. Kalau online seperti ini, ya banyak masalahnya sebenarnya kendalanya. Makanya keefektifan pembelajaran sebenarnya sangat kurang ketika dia daring. Olehnya, kalian harus mengerjakan setiap instruksi dan ketika ada masalah, kalian tanyakan langsung. Jangan didiamkan. Bertanya saja. Di sini tidak akan dihakimi, tidak akan dibully. Tapi kita cari solusi sama-sama. Nah, terkait laporannya ini, ada masalah tidak? Pak, berarti di akhir nanti kita nggak ada ngeprint kan, Pak? Nggak ada print. Aman. Baik, Pak. Atau mau tulis tangan? Bisa ya tulis tangan ini. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita ketik aja, Pak.
Tulis tangan berarti kalian harus ke print. Oh iya, kadang juga ada yang kayak ini kan tidak muncul kotak garis-garisnya. Biasa ada juga yang hilang rulernya itu. Cara menampilkan ruler di sini, ruler. Nah, hilang kan penggarisnya, ruler. Untuk menampilkan garis tambahan, ada di file, pilih option, pilih advance, pilih show text boundary. Show text boundaries. Oke, klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Kotak-kotak bantu. Ketika di print ini tidak akan muncul, ini hanya kotak bantu. Oh, batasnya sampai di sini. Kalau mau bersih kelihatan ya matikan fungsinya. Nanti videonya akan di-upload ke portal ya, portal e-learning. Jadi kalian bisa nonton kembali video ini. Dan saya akan maksimalkan paling banyak 50 mega. Jadi tiap hari ada materi yang akan diberikan dalam bentuk file PDF dan ada juga file video supaya kalian bisa mempelajari. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, jadi kurang lebih inilah isi laporan sementara kalian. Sampul, daftar isi, pendahuluan, judul praktikum, tujuan praktikum, tanggal praktikum, teori dasarnya. Jadi untuk matriks penilaian, jadi ini akan dinilai tiap anu. Misalnya si A lupa menuliskan judul praktikum, kami kasih minus berapa, ada hitungannya. Nanti saya berikan ke Cynthia untuk membantu menilai. Jadi judul praktikumnya lupa ditulis atau salah tulis. Nah, kalian harus praktikum, jadi kalian harus teliti juga. Tidak ada toleransi untuk yang seperti ini. Jadi kalau ada kendala langsung laporkan. Ini Pak, gini, saya kendala komputer saya rusak. Nah, kita carikan solusi. Ya gimana? Kalau kalian nggak ngomong-ngomong, ya nggak tahu lah gimana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aku Pak. Nah, kenapa? Di daftar isi Pak bisa diulangi lagi Pak pembuatan formatnya. Nanti kau bisa lihat videonya, kan ada videonya nanti. Oh, oke Pak. Pak, itu Pak, Bapak bilang semalam itu Pak kan tiap hari itu dikumpul ada 2 file Pak, yang Iya, Microsoft betul. Word sama Excel. Excel itu apa isinya itu Pak? Bukan Word. Yang dikumpulkan adalah PDF dan Excel. Jadi kami tidak terima Microsoft Word-nya ya, hanya PDF-nya. Untuk yang Excel-nya, ini kan jadi sorry ya. Besok itu akan dikasih tugas tentang Microsoft Excel. Jadi ini contohnya. Cara misalnya membuat 85, 6, 87, 3, H, B, C, D, E. Nah, inilah contohnya. Kalian akan ditugaskan untuk membuat suatu misalnya tabel. Terus menggunakan fungsi sama dengan right, misalnya ini right ya, right, dalam kurung ini, titik koma, 2, garis kurung. Sorry, titik koma, 1, garis kurung. Konversi. Nah, inilah yang kalian kerjakan. Misalnya kalian menuliskan nilai. Nilai 56, 58, 82, 82, dan seterusnya. Terus membuat kolom ini. Kalian harus print screen yang seperti ini. Print screen. Print screen ini. Copy, paste ke prosedur kerja. Jadi prosedur kerja berikutnya adalah ini, membuat tabel. Lalu membuat tabel
dan memasukkan nilai ke dalam tabel. Lalu di next untuk prosedur berikutnya adalah membuat formula right yang kurung sel 1 terus kurung pada kolom berikutnya. Nah, dia kayak gini. Misalnya di sini sama dengan right terus selnya titik koma terus pilih 1 balas kurung kan enter. Kalau misalnya nggak tahu, ini print screen. Nah, ini dipaste lagi di bawahnya. Seperti ini kan, muncul. Lalu, copy formula. Kalau sudah jadi, tinggal copy formula. Bisa klik kanan, copy, ini blok, paste. Oke. Nah, setelah itu di print screen lagi hasilnya. Nah, inilah lembar laporan sementara kalian. Dia kurang lebih seperti ini prosedur kerjanya. Kalian akan mengikuti prosedur kerja melalui video dan membuat ulang menggunakan komputer kalian dari video yang kalian nonton. Lalu hasil Excel yang ini, yang sudah jadi, yang sudah kalian kerjakan, kalian akan save as di komputer kalian, entah di mana, lalu itu yang kalian kirim. Jadi ada 2 file yang dikirim. File Excel yang kalian kerjakan, yang ini, dan file laporan sementara dalam bentuk PDF. File save as PDF. File dalam bentuk PDF. Nah, inilah yang akan kalian kirim, file PDF-nya ya. Ini bisa diklik loh, prosedur kerja. Kalau saya mau langsung prosedur kerja, dia langsung arahkan. Nah, yang kalian kirim yang lain itu, ini bentuk PDF-nya, ini bentuk Excel-nya. Dan jangan lupa untuk membuat nama setiap file ini, salah namanya ini ya. Namanya harusnya save as, PDF, download. NIM kalian berapa, terus NIM, misalnya 2002. Terus di sini tulis misalnya modul 1, langsung aja modul 1. Nah. Dokumen PDF. Nah, langsung tulis NIM kalian sama modul 1 ini, hapus saja yang sebut di depannya. Modul 1. Lalu tekan save. Jadi yang kalian kumpulkan hanya seperti ini. Dalam bentuk PDF 1 dan dalam bentuk Excel 1. Excel juga ubah judulnya menjadi seperti ini. Supaya kami bisa deteksi, oh ini milik NIM ini, modul 1. Namanya, oh ini, sesuai. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dikumpulkan ada 2. File Excel yang kalian kerjakan dan file ekspor ke PDF ini. Gimana? Ada pertanyaan lagi?
Hari ini kita belum ada tugas. Hanya perlu dipastikan bahwa kalian sudah join semua ke dalam e-learning. Live chat. Kalian harus terdaftar semua di sini. Siapa yang belum terdaftar? Hari ini kita nggak ada tugas. Jadi nanti materinya saya akan upload ke sini. Kalau sudah selesai Zoom ini, saya akan upload. Kalian bisa nonton di bagian pengolahan data. Jadi kita akan mulai praktikum besok, topik ketiga sampai dengan topik 9. Terakhir ujian. Dan ingat, ujiannya nanti, kalian harus presentasi. Ya, seperti ini kalau ujiannya. Yang saya sudah rancang kemarin, saya akan membuat soal, misalnya ada 8, dan kita akan random. Satu orang akan mendapat 1 nomor. Tapi kita belum tahu dia nomor keberapa. Dia nomor apa yang akan didapat. Jadi nanti kita pakai aplikasi random untuk mencari soal yang akan dia peroleh. Dan ketika dia sudah misalnya dia mendapat soal nomor 1, dia akan menyelesaikannya secara Zoom. Jadi akan dipresentasikan langsung lewat Zoom di hari terakhir. Nanti saya akan buat room, 2 room. Jadi masing-masing, jadi saya dan Cynthia. Cynthia sudah tidak ada lagi asisten. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi ya. Berarti kita hanya berdua aja. Iya, Pak. Jadi kami akan menilai kalian, kami berdua akan menilai kalian bagaimana cara menyelesaikan soal yang diberikan. Jadi soalnya itu terkait dari topik 3 sampai dengan topik ke-9. Jadi kalian harus tahu dari topik 3 sampai topik 9. Kalau kalian gagali ujiannya, ya akan mempengaruhi